hidup ini akan terus-menerus mengalir. Adik-adik ingat ya, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jadi walaupun seibu sebapak, beda-beda takdirnya. Benar? Betul. Dan perjalanan hidup ini akan ada episode yang beragam. Jadi tiap orang punya kapling takdir, dan dalam perjalanan hidup juga ada episode-episodenya. Rumusnya sudah kita bahas, yaitu H, H, N. H, kalau yang jelek K, K, N. Apa HHN? Hadapi. Hidup ini hadapi saja. Kemudian hayati. Hayati, karena semua kejadian ada hikmahnya. Dan nikmati. Nikmat apanya kalau susah? Karena setiap kejadian itu pasti ada pahala, pasti ada kebaikan. Ada tahu tidak siapa yang paling berat menghadapi hidup ini? Yang paling berat menghadapi hidup ini adalah yang jauh dari pertolongan Allah. Persoalan persoalan sederhana kalau tidak ditolong oleh Allah jadi ribet. Tapi persoalan-persoalan yang berat, pelik, kalau ditolong oleh Allah jadi mudah. Jadi hidup ini selalu yang kita pikirkan adalah pertolongan Allah. Karena kita semua la haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tiada daya. Kita ini tidak ada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi dalam hidup ini adik-adik, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, yang paling penting adalah Allah menolong kita. Jelas? Jelas. Karena kalau Allah menolong, maka tidak ada yang susah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada. Bergabung jin dan manusia mau menghalang-halangi, tidak bisa. Pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu terjadi, terjadi. Inilah enaknya orang beriman, yakin kepada kekuasaan Allah yang maha dekat, yang maha berjanji dan janjinya pasti ditepati. Tidak ada yang dikecewakan oleh Allah kalau kita benar-benar tidak mengecewakan Allah. Jadi jelas adik-adik sekalian ya, apa yang terpenting dalam hidup ini, kita selalu ditolong oleh Allah. Dimanapun. Bagaimana kalau kejadiannya tidak cocok dengan keinginan kita? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa deh. Kalau tidak cocok, cocok dan tidak cocok dengan keinginan kita, bagi kita tidak apa-apa. Karena yang paling penting itu yang terbaik dari Allah. Benar? Bisa dipahami tidak nih? Kita ingin sesuatu, sudah niat, sudah ikhtiar, sudah doa, tidak terjadi, tak apa-apa. Tidak apa-apa. Dalilnya apa? Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa
khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penting ya. Jadi supaya apa? Ya supaya enggak stres hidup ini. Jangan risau. Kita harus punya keinginan baik. Sudah punya keinginan baik, niatnya juga harus lillahi ta'ala. Kemudian kita ikhtiar, sempurnakan apa yang manfaat, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Pokoknya apa yang manfaat, semangat. Jangan setengah-setengah. Jangan 3/4, 3/4. Pol. Kalau bisa beyond expectation. Begitulah. Di atas ekspektasi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita yakin kepada Allah yang sudah menulis semuanya, yakin itu bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi itu adalah urusan Allah sepenuhnya. Urusan kita adalah patuh apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, lakukan yang terbaik, ihris ala ma yanfa'uk, doa sungguh-sungguh, lalu pasrahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jelas adik-adik? Jadi nggak usah pakai stres. Mau punya cita-cita kuliah di mana? Kuliah. Minta ke Allah. Belajar sungguh-sungguh. Doa maksimal. Minta didoakan orang tua. Minta didoakan orang-orang yang baik-baik. Istiqoroh. Keterima atau tidak, sesudah niat baik, ikhtiar maksimal, doa optimal, pasrah ke Allah, udah cukup. Gimana kalau nggak keterima? Tidak apa-apa. Daftar lagi, ikhtiar lagi. Begitu saja hidup ini. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Bergerak terus. Udah usaha, rugi, gak apa-apa. Ridho dengan takdir, paman rodia falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Terima takdir itu. Menjelang menikah, ternyata batal. Bagaimana? Hah? Menjelang menikah ternyata batal. Ayo, bagaimana? Batal. Sedih? Wajar. Sedih? Wajar. Aduh, mau menikah nggak jadi. Wajar. Kecewa? Wajar. Tetapi sebentar. Sesudah itu, yakin. Yakin. Allah sudah tahu niat, sudah menyaksikan ikhtiar, kejadiannya tidak cocok, gak apa-apa. Ya Allah, saya terima takdir ini. Saya terima sepenuhnya semua ketentuanmu, ketetapanmu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Tuh, yang mau ridho Allah dan surga, ya kuncinya harus ridho ke takdir. Sesudah mengalami sesuatu yang tidak cocok, ridho, terus apa? Ayo santri, istighfar. Benar, ya Allah ampuni saya. Saya tahu semua ini diundang karena keburukan akhlak saya. Ampuni ya Allah. Sholat saya jarang khusyuk. Ampuni ya Allah. Mata saya tidak terjaga.
Pikiran saya kotor, hanya ingat duniawi, hanya ingat si dia. Astagfirullah. Mulut saya jarang menyebut namamu, malah nyebut si dia. Astagfirullah. Ya Allah, ampun, hati saya lebih mencintai dia daripada mencintaimu. Astagfirullah. Ampun ya Allah, ampun. Nah, ridho ke takdir, kemudian istighfar. Ini semuanya ada dalilnya. Faman radiya falahu ridho. Nah, bacakan sekali lagi lah, ini wajahnya wajah memerlukan ketenangan ini. Jadi harus hafal dalil ini ya. Sebentar. Inna uzmal jaza inna uzmal jazai ma'a uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala, ujian dan cobaan. Inna uzmal jazai ma'a uzmil balai. Wa inna allaha idha ahaba kauman. Dan jika sesungguhnya Allah mencintai sesuatu kaum, termasuk seseorang, ibtalahum, dia akan menimpakan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada yang Allah takdirkan, Allah ridho. Makanya kita lihat orang-orang Palestina yang sedang diuji gitu, ya ridho. Rumahnya hancur, keluarganya ada yang meninggal. Ini mereka, saya terima ya Allah. Ini ujian ini, nerima takdir ini bukan berarti tidak bergerak ya. Ini adalah keyakinan. Waman rodiya falahu ridho, waman sakhito falahu sakotu. Barang siapa yang marah, tidak nerima takdir, Allah murka kepadanya. Nah, kalau kita nerima takdir, kita jadi tenang, diturunkan ketenangan. Nah, tenang itu membuat kita bisa berpikir lebih jernih, bertindak lebih tepat. Beda dengan orang yang tidak tahu, tidak nerima takdir. Gini ya, kalau orang nerima takdir, ini takdir terjadi yang tidak kita sukai, terjadi. Kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ya Allah, saya ridho dengan apa yang kau takdirkan ini. Nah, ketika ridho itu Allah mendengar, Allah tahu dia ridho. Itu Allah membuka hatinya. Jadi ringan. Kalau hati sudah merasa lapang, ringan, ini awal pertolongan Allah. Itu sudah ditolong Allah. Tapi kalau tidak ridho, hati nutup, sempit. Oh, ini penderitaan. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri. Hati sudah ditenangkan oleh Allah, nanti akan dituntun oleh Allah jalan keluarnya. Jadi kalau sudah hatinya nerima, Allah suka, hati ditenangkan Allah, nanti dikasih oleh Allah pikiran itu kejernihan untuk mengambil hikmah, kejernihan untuk bertindak. Jadi nanti malah bisa berbuatnya itu lebih bagus. Udah tenang, bikin solusinya ada. Tapi kalau tidak ridho, sempit. Dia kegulung dan tidak bisa mikir jernih. Kenapa ini begini? Coba seandainya saya tidak pergi, aduh dia ini pembok, terus saja muter. Tidak ada solusi. Yang ketiga, dapat pahala. Kalau ridho. Karena Allah suka, maka Allah ngasih pahala. Kalau tidak ridho, jadi dosa. Karena berburuk sangka ke Allah. Kita tuh hamba Allah, adik-adik. Kita ini makhluk ciptaan Allah, makhluk milik Allah, dan Allah itu maha baik, tidak pernah berbuat zolim, tidak pernah mengecewakan. Yang membuat kita kecewa itu karena nafsu kita.
Mengerti? Kita merasa lebih tahu, lebih pinter daripada Allah. Kita sotoy, sok tahu. Ya, makanya kalau kita benar-benar makin kuat iman, bukan berarti semuanya jadi lancar, cocok dengan keinginan. Tidak begitu. Ya, tapi kita bisa menyikapi episode apapun dengan penuh ketenangan, penuh kejernihan, berpahala, akhlak kita jadi makin mulia, dosa kita berguguran. Ya beginilah hidup. Dan ini akan terjadi terus sampai kita apa? Sampai kita meninggal. Ini agak burem, nggak ada lampu sorotnya ya. Panitia mana? Petugasnya sudah lulus, kan? Biasanya ada ya. Oh, diambil. Begitulah adik-adikku yang baik, kepada para orang tua santri, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah dikembalikan ini anak-anaknya. Ujian baru nanti di rumah. Di rumah ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena lingkungan rumah mudah-mudahan lebih baik dari lingkungan dari tauhid. Tetapi tidak mudah mencari lingkungan yang lebih ketat untuk membuat kita semakin taat dan terpelihara. Benar? Di sini nggak bisa ada yang nggak tahajud dibangunkan. Tidak bisa nggak ke masjid, benar? Tidak bisa tidak belajar. Terus saja. Memang lingkungan ini sangat menolong. Nah itulah kisah ringkas. Mudah-mudahan nanti 20 menit terakhir Ustadz Mulyadi sudah bersama kita. Mana Pak Hamim dari Darut Tauhid sekarang sedang ada kursus para imam ya. Para imam, ini aja sekaligus menyampaikan para imam yang baik di pesantren Darut Tauhid saat ini sedang berkumpul 50 imam dari 50 masjid yang mengadakan daurah. Imam itu nikmat atau ujian? Ujian. Jadi nikmat kalau bisa menjadi imam yang disukai Allah. Ujian pertamanya jadi imam apa? Ujiannya ujub, merasa lebih dari yang lain. Ini lihat orang lain bisa, saya nih imam, saya nih kiai, saya nih, itu udah godaan awal. Kalau merasa saya, semua ini ilmu saya, pengalaman saya, keahlian saya, lalu Allahnya tidak ada, udah awal yang buruk. Karena semua kebaikan yang ada pada diri kita pasti dari Allah. Ma asobaka min hasanatin wa min Allah. Ingat baik-baik ya. Semua kebaikan itu datang dari Allah. Jadi ketika jadi imam, ingat ini adalah amanah Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Ini terjadi, saya jadi imam bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena keahlian saya, tapi ini Allah yang menakdirkan sebagai ujian, sebagai amanah. Saya harus lulus ujian ini. Itu yang pertama. Jangan ujub. Yang kedua penyakitnya takabur, sombong. Apa orang sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan, menganggap remeh orang lain. Jadi lihat mamum, yang rapi.
bisa bicara lebih sopan. Cirinya sombong itu beda-beda. Lihat ya, ini santri, mau tahu santri sombong atau tidak? Gampang. Kalau ketemu AA bagaimana? Waduh. Tapi ketemu adik kelas, nah itu sombong. Kenapa beda-beda? Kalau mau sopan, sopan aja ke semua orang. Apalagi ke adik-adiknya. Adik-adik kelas itu dosanya lebih sedikit daripada kakak kelas. Antara Rasul dengan para sahabat, Rasul dengan umatnya, mana yang paling mulia akhlaknya? Sahabatnya, sahabat Rasul atau Rasulullah? Rasulullah atau umatnya, mana yang paling baik akhlaknya? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau baik, jangan beda-bedakan. Nah, biasanya kalau orang sombong, ke atasannya baik, ke bawahannya tidak baik. Padahal tidak ada bawahannya, dia tidak bisa jadi atasan. Benar? Seperti guru merendahkan murid, tidak ada muridnya, itu bisa ngajar. Maka kalau jadi imam, tidak boleh meremehkan siapapun. Kalau dikoreksi, Pak Imam tadi bacaannya salah. Kamu jangan sembarangan. Kalau tidak mau dikoreksi, tidak mau diberi masukan, tidak mau diberikan perbaikan, itu sombong. Karena harusnya ketika ada yang mengoreksi, kalau kita salah bacaan, atau lupa, atau perilaku kita kurang pas, maka koreksi itu adalah datangnya dari Allah, lewat makhluknya, terkabulnya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ini salah seorang santri kita sekarang jadi imam di salah satu masjid di Uni Emirat Arab di sana. Itu tidak boleh sembarangan bicara, tidak boleh sembarangan berpakaian. Imamnya tuh benar-benar harus terpelihara. Karena imam harus jadi tauladan. Tidak hanya waktu mengimami saja, tapi dalam kesehariannya harus jadi tauladan, termasuk keluarganya. Jadi imam tidak hanya pada waktu ngimamin sholat, tapi sebelum dan sesudahnya harus berperilaku jadi tauladan. Di antaranya adalah jangan sombong. Di antara ciri ketawaduan seseorang adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Selalu baik walaupun mendapatkan kritik, koreksi yang pedas. Apalagi penyakit imam, kayak yang kurang hati-hati, ria. Jadi ngimamin itu kadang-kadang ria. Allahu Akbar. Tidak ingat ke Allah, yang ingatnya begitu. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ingat sedang menyebut nama Allah. Yang diingat hanya makhrajnya, kebersihan tahsinnya, kesempurnaan tahsin, dan panjangnya nafas, dan kemerduannya. Nah, ini salah. Sholat itu merdu bagus, tapi bukan itu yang jadi fokusnya. Fokusnya adalah ingat ke Allah, betul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi yang niru, misalkan ulama qori lainnya. Jangan sampai pikirannya itu hanya, oh ini kurang mirip nih, ini mirip. Ini nanti jamaahnya juga, ini kurang mirip. Bukan begitu, sholat itu bukan mirip tidak mirip. Sholat itu wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi jangan
pamer kemerduan suara, silakan. Yang terbaik, bacaan terbaik, suara terbaik. Tapi jangan diniatkan untuk dikagumi oleh makmum. Apalagi pura-pura sedih. Wawailul lil musallin. Pura-pura acting ya. Tapi kita tidak boleh suudon. Kalau ada imam nangis, itu imam ngerti ya. Jangan, weh ria nih ya. Kamu yang suudon. Udah mah nggak ngerti suudon. Jangan, jangan. Ini kalau kita yang jadi imam. Jangan acting kesedihan. Sedih, bisa jadi sedih. Tapi tetap jangan merasa ingin dinilai oleh makmum sebagai orang yang sholatnya khusyuk. Juga jangan pamer panjangnya bacaan, karena tiap tempat beda-beda. Kalau santrinya rata-rata penghafal Quran, silakan baca karena santrinya bisa mengikuti. Tapi sedang Jumatan atau yang umum, yang orangnya awam, usahakan baca Al-Quran yang mudah-mudahan makmum pun bisa ikut khusyuk. Kalau terlalu panjang, tidak dimengerti, makmum bisa nggak ingat Allah, betul? Apalagi kalau sampai kepanjangan orang jadi gelisah karena harus mengerjakan kewajiban lain. Rasulullah pun pernah marah, menegur imam yang membacanya itu tidak memperhatikan keadaan makmum. Rasulullah SAW pun pernah mempercepat bacaannya ketika mendengar ada anak yang nangis karena ibunya akan gelisah. Jadi sholat itu bukan seinginnya imam saja, tapi harus juga memperhatikan keadaan makmumnya. Hati-hati, jangan dipakai murojaah. Jadi lagi ngapalkan, nah prakteknya lagi sedang sedang ngimamin, janganlah. Nanti bukan tidak boleh, tetapi kita sudah menghafal dan murojaahnya ketika ada makmum. Kalau mau murojaah sedang sholat sendiri saja. Yang bagus itu kalau kita ngimamin bagaimana caranya supaya makmumnya juga ikut menikmati bacaan imam. Lanjut. Penyakit imam lainnya adalah dengki kepada imam yang lain. Oh, ini kalau di satu masjid ada beberapa imam, jangan rebutan. Apalagi ketika imam yang satunya lebih bagus, terus kita yang jadi imam ngarep-ngarep keselak. Jadi ketika imam lupa baca ayat, yes dia lupa. Ketika imamnya pendek napasnya, nah namanya ideng, imam dengki ya, atau imir, imam iri. Gak boleh. Jangan rebutan, jangan ingin tampil, ingin kelihatan paling bagus. Pernah suatu saat, tidak menyebut nama ya, ada seorang yang bacaan Qur'annya bagus. Doakan ya ini mau tampil nih di depan orang supaya suara saya tidak serak. Tuh saya pikir, nggak usah pikirkan serak tidak serak. Yang penting bacaannya diterima Allah. Karena kalau serak itu takut dengan penilaian makhluk. Baca saja, toh nanti suatu saat sedang imamin kita lupa, ada yang mengoreksi, ya kita tobat. Kalau toh kita salah dikoreksi, kita bersyukur. Kalau ada yang lebih baik dari kita, monggo yang lebih baik dari kita. Jangan memaksakan diri. Tuh diantaranya itu penyakit jadi imam. Baik, selanjutnya adik-adikku sekalian, yang jadi imam ini harus menyadari betul bahwa posisi imam itu tidak hanya pada waktu di depan di sholat. Jadi pada waktu kesendirian, Allah juga melihat.
Imam ngebuka HP apa aja. Jangan sampai ngimamin di masjid, tapi sesudah di tempat lain buka-buka HP-nya yang haram. Aurat orang, gambar-gambar, video-video yang mesum. Ini image. Imam mesum, tidak bagus sama sekali ini, ya. Tidak bagus sama sekali. Jadi Allah memperhatikan perilaku imam tidak hanya pada waktu sholat saja, tapi Allah memperhatikan perilaku imam setiap saat. Dan itu sangat menentukan. Ya, kan nggak lucu di depan jemaah silakan rapi, tapi di belakang matanya berzina, mulut tidak terjaga, kelakuan tidak sopan. Ini harus benar-benar kita jaga. Mungkin tidak bisa 100% kita jadi orang yang terpelihara, tetapi jangan menganggap remeh maksiat. Allah melihat maksiat yang kita lakukan. Seyogianya jadi imam, lebih sungguh-sungguh lagi menjaga diri dari kemaksiatan. Bagaimana? Ada pertanyaan dari Masjid Darut Tauhid, Cung? Kedengaran tidak, Dek? Kalau kedengaran, boleh angkat tangan yang kanan. Alhamdulillah. Jadi dari tadi tidak terdengar? Oh iya. Ya, Alhamdulillah. Untung sekarang sudah terdengar. Tapi masalahnya materinya tadi sudah selesai ya. Apa perlu diulangi lagi? Nanti oleh ketua panitia diulangi lagi ya. Jadi apa saja, Dek? Imam itu adalah ujian. Jadi imam itu adalah amanah. Apakah mulia atau tidak seorang imam tergantung dia lulus tidak dengan ujian. Penyakitnya tadi yang pertama apa? Ujub. Ini saya jadi imam karena kehebatan saya, karena kefasihan Al-Quran saya, karena pendidikan saya. Ini namanya iga, imam gagal ya. Jadi kalau imam sudah lebih sibuk merasa dirinya jadi imam karena saya sekolah di sini, karena saya hafal ini, bukan. Bapak jadi imam karena Allah menakdirkan sebagai ujian, bukan sebagai tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan itu kalau jadi imam yang bertakwa. Nah, kita bahas dua, apa penyakitnya? Sombong, ya, merasa lebih tinggi dari jamaah. Diingetin dulu oleh guru AA, kalau nanti diuji oleh Allah jadi ulama, jadi kiai, jangan pernah merasa lebih tinggi dari umat. Maksimal sama yang baik, merunduk. Itulah yang baik. Jadi tidak boleh dengan posisi sebagai imam kemudian melihat yang lain lebih rendah. Karena boleh jadi makmum hafalannya mungkin sedikit, tapi pengamalannya lebih banyak, lebih ikhlas. Mungkin hafalannya belum, mungkin baca Qur'annya belum sepasi imam, tapi sangat boleh jadi ikhlas bacanya, tidak ada ria, walaupun terbata-bata. Mungkin lebih khusyuk, mungkin lebih banyak berbakti ke orang tua. Pokoknya jangan melihat orang Islam lainnya lebih rendah dari kita. Lalu apalagi penyakitnya, Dek? Ria, pamer keindahan suara. Bukan tidak boleh indah, tapi jangan diniatkan cari kedudukan di hati makhluk. Jadi sholat itu yang penting itu ingat Allah. Kalaupun kita ingat jamaah adalah dalam upaya supaya sholat kita proporsional. Jangan pamer suara, pamer hafalan, pamer tasin, sampai lupa ke Allah. Itu yang jangan, ya. Apalagi dengki. Jangan ada iri dengki dengan
imam yang lain, jamaah yang lebih bagus, bacaannya jangan bersih, karena setiap orang punya kelebihan, pasti yang ngasihnya siapa? Allah. Harusnya kalau lihat kelebihan orang lain, kita bagaimana? Kalau lihat kelebihan orang lain bagaimana? Doakan supaya berkah. Ya, biasanya futur itu terjadi karena maksiat. Mungkin imam tidak melakukan maksiat besar, tapi maksiat kecil-kecilan, nah itu bisa menurunkan mata tidak terjaga, terutama lihat HP ya. Lihat HP, imam kan bukan hanya waktu di depan jamaah saja Allah menilainya itu. Jadi pada waktu sendiri buka-buka medsos, itu mata bisa kotor. Atau imam kebanyakan ngobrol yang tidak manfaat, itu bisa putur. Atau imam sudah mulai ribet dengan duniawi, sibuk aja dengan keinginan-keinginan duniawi, sampai lupa mensyukuri nikmat yang ada. Pokoknya futur itu biasanya karena dosa-dosa yang tidak segera ditobatin. Karena dosa kecil lama-lama jadi dosa besar. Jadi banyak tobat, banyak tobat. Futur juga bisa terjadi karena salah gaul. Kita gaul dengan orang-orang yang membuat lupa ke Allah dan kita kebawa lupa ke Allah. Itu turun juga. Futur juga kalau kita kurang datang ke majelis ilmu. Jadi sibuk aja belajar sendiri tapi tidak belajar kepada yang lebih ahli. Ini juga bisa futur. Saran A sih, coba dievaluasi maksiat apa saja yang dilakukan dan segera tobat. Evaluasi penggunaan waktu untuk ngobrol dengan lingkungan itu, dan evaluasi semangat kita nyari ilmu dan mengamalkan ilmu ya. Terima kasih Pak Imam semuanya. Ini amanah yang luar biasa, tapi ya juga ujian yang besar ya. Jangan ada ujub, jangan ada takabur, jangan ada ria sekuat tenaga, jangan ada iri dengki, dan jangan menganggap remeh maksiat. Ingat, jadi imam bukan hanya waktu di mihrab, di depan jamaah, tapi setiap waktu Allah memperhatikan, Allah menilai, Allah menyaksikan. Jadilah takdir jadi imam ini membuat orang yang bisa terpelihara setiap waktu, dan jadilah suri tauladan bagi jamaahnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada semua yang menyimak.